Selamat datang dalam renungan malam santapan rohani. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami. Inilah momen yang diberikan Allah bagi Anda untuk menenangkan diri dan menikmati waktu bersamanya. Pejamkanlah mata Anda dan ambillah posisi yang nyaman bagi Anda. Tuhan hadir di tempat ini dan Dia menerima Anda apa adanya. Untuk memulai perenungan kita malam ini, ambillah posisi yang paling nyaman bagi Anda. Tariklah napas dalam-dalam. Dan tenangkanlah jiwa Anda. Tinggalkanlah sejenak segala hiruk-pikuk hari ini dan masuklah ke dalam hadirat Bapa Surgawi yang penuh kedamaian. Coba bayangkan bagaimana segala sesuatu yang ada di dunia ini sekejap mengecil. Semua kekacauan menghilang, hingga yang tersisa adalah yang Maha Kuasa. Allah yang menciptakan segalanya. Mari menghampiri Dia dalam doa. Allah yang ajaib, penyelamatku. Ketika segala sesuatu berlalu, Engkau tetap ada. Ketika hidup ini telah usai, Engkau tetap ada. Sebelum alam semesta ini tercipta, Engkau sudah ada. Engkau lebih besar, lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih indah daripada apapun di dunia ini. Aku sangat berbahagia dapat menjadi anggota keluargamu. Malam ini, bukalah hatiku supaya aku dapat mendengar suaramu melalui firman-Mu. Yesaya 51 ayat 7-8 berkata, "Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar, hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan." Bayangkanlah Anda ada di akhir zaman, dan Anda berdiri seorang diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Anda teringat pada semua ejekan, celaan, tuduhan, dan ancaman dari semua orang yang menentang iman Anda semasa hidup. Di mana mereka sekarang? Seberapa penting opini mereka tatkala Anda menghadap Allah? Pendapat siapa yang penting sekarang? Hanya satu, pendapat Allah saja. Memang, hidup ini bisa terasa menyakitkan ketika kita mendengar pendapat orang lain yang tidak tahu tentang diri kita. Penolakan itu menyakitkan. Kata-kata yang pedas bisa melukai hati. Namun, Tuhan ingin menghibur umat-Nya dengan mengingatkan kita bahwa pada akhirnya Dialah satu-satunya yang perlu kita senangkan. Hanya pendapat Allah yang penting, bukan pendapat orang lain
yang sama-sama penuh kelemahan seperti kita. Mari kita masuk dalam doa dengan hati yang penuh kerinduan. Biarkan setiap bagian tubuh Anda rileks, mulai dari kepala hingga kaki, dan tenangkan pikiran Anda. Tanggalkan semua gangguan dan beban yang ada, dan lupakan sejenak tugas-tugas yang menanti. Rasakanlah rindu yang mendalam akan hadirat Tuhan, karena di sanalah kita menemukan kedamaian dan kasih yang tiada tara. Tarik napas dalam-dalam, rasakan setiap hembusan sebagai panggilan untuk mendekat kepadanya. Hembuskan napas perlahan, sambil membuka hati Anda sepenuhnya kepadanya. Mari berdoa. Tuhan yang agung, harus kuakui bahwa aku sudah membiarkan beberapa orang untuk mempengaruhi dan mengendalikan hidupku. Aku takut jangan-jangan aku mengecewakan mereka, mengganggu mereka, atau direndahkan oleh mereka. Saat ini, aku memutuskan untuk tidak lagi mengutamakan semua itu dan menempatkan pendapat-Mu tentang diriku sebagai yang utama. Bapa, berikanlah aku kesadaran bahwa aku menjalani hidupku sepenuhnya untuk menyenangkan Engkau saja. Di Mazmur 27 ayat 1, pemazmur berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Marilah kita menutup renungan malam ini dengan doa. Bapa di surga, biarlah malam ini aku tidur dalam damai. Hari esokku penuh sukacita, dan hidupku menjadi berkat bagimu dan orang lain. Terima kasih karena Engkau telah menyatakan kebaikan-Mu dalam hidupku, dan Engkau bergirang serta berkenan atas diriku. Hanya penerimaan dan perkenan-Mu yang kubutuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa.